Pengen dapat penghasilan tetapi mencari pekerjaan cukup susah. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi ya, yaitu teman-teman bisa mulai berjualan secara online. Kenapa kok harus online? Karena sekarang ini banyak sekali pembeli yang mencari sebuah produk itu dari online ya, tak terkecuali tentang makanan. Nah, dari sini bisa kita ambil kesempatan untuk kita bisa mendapatkan penghasilan ya, yaitu kita berjualan makanan secara online. Salah satunya adalah di platform Shopee Food. Nah, untuk pendaftarannya pun cukup mudah, persyaratannya pun cukup mudah. Yang terpenting adalah teman-teman memiliki menu yang dijual. Entah itu teman-teman sudah memiliki berbentuk resto begitu ya, ataupun teman-teman memiliki hanya sebatas gerobak saja, atau bahkan teman-teman hanya sebatas usaha rumahan begitu ya, yang masaknya ya dari dapur, dari alat sehari-hari, yang notabene tidak memiliki gerobak mungkin, ataupun tidak memiliki tempat dine-in. Yang terpenting adalah teman-teman memiliki menu yang dijual. Nah, itu sudah cukup untuk mendaftarkan resto kita di platform online Shopee Food ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk mendaftarkan resto kita di platform Shopee Food, nah ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu tuh. Yang pertama yaitu pastikan kalian menggunakan aplikasi yang terbaru. Lalu yang kedua yaitu pastikan koneksi internet kalian itu kuat dan stabil ya, koneksinya itu bagus. Jadi ketika kita upload dokumen, memasukkan dokumen itu tidak terjadi kendala. Lalu yang ketiga yaitu kalian mulai catat tuh untuk persyaratannya itu apa-apa saja. Jadi ketika nanti teman-teman mulai mendaftar, semua persyaratannya sudah ngumpul, semua persyaratannya sudah ada, tinggal kalian masukkan saja, tinggal kalian upload saja. Nah, jika ketika tips ini sudah teman-teman lakukan, mari kita bahas untuk mendaftarkan resto kita, usaha rumahan kita di platform online Shopee Food. Oke, untuk langkah awal yang bisa kita lakukan untuk mendaftarkan usaha rumahan kita di platform online seperti Shopee Food, kita bisa download dulu aplikasinya Shopee Partner ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, jangan sampai teman-teman salah. Lalu jika sudah kalian download, tinggal kalian buka saja. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Ini adalah halaman awal di aplikasi Shopee Partner-nya ya. Nah, jika kita belum mendaftar dan ingin mendapatkan akun Shopee Partner ini, kita bisa klik pada bagian bawah yaitu daftar sekarang ya. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Untuk halaman awal ini kita diminta untuk mengisikan nomor handphone kita ya. Ini tinggal kita isikan saja nomor handphone yang ingin kita daftarkan. Nah, yang perlu diingat, isikan nomor handphone yang masih kalian gunakan dan masih aktif ya. Bisa digunakan WA dan bisa digunakan untuk SMS ataupun telepon biasa. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari ya. Ini saya isikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita klik saja selanjutnya. Oke, akan muncul seperti ini verifikasi. Ini tinggal kita isikan saja ya sesuai dengan yang ada di bagian atas. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini yaitu verifikasi kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor handphone yang kalian masukkan tadi ya. Ini tinggal kita tunggu saja. Jika memang kode OTP-nya sudah ada, tinggal kalian isikan saja. Oke, selanjutnya muncul seperti ini. Ini tinggal kita klik saja lanjutkan. Selanjutnya kalian diminta untuk mengisikan password ya. Ini tinggal kalian isikan saja. Kalian baca ketentuan di bawahnya. Ada tulisannya password harus terdiri dari 8-16 karakter dan sebagainya ya. Ini saya isikan terlebih dahulu. Selanjutnya akan muncul seperti ini, yaitu aktifkan biometrik untuk login secara aman dan cepat. Ini bisa kalian atur sekarang ataupun atur nanti, terserah ya. Ini saya atur nanti saja. Nah, maka selanjutnya akan muncul halaman seperti ini ya. Sebetulnya untuk mendaftarkan di Shopee Partner ini ada dua bidang begitu ya. Yang pertama yaitu usaha pribadi, lalu yang kedua juga bisa atas nama perusahaan begitu. Nah, untuk kita jika ingin mendaftarkan usaha rumahan kita ataupun outlet kita, itu kita bisa pilih saja usaha pribadi. Tapi bagi teman-teman yang mungkin ingin mendaftarkan atas nama perusahaan teman-teman begitu ya, teman-teman bisa klik saja pada bagian bawah yaitu pada bagian perusahaan ya. Lalu kalian klik pada bagian ini, formulir ini. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut dulu untuk di usaha pribadi. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya, ada beberapa dokumen yang perlu kalian siapkan. Oke, lanjut saja kita klik ajukan. Nah, akan muncul seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu kita isikan, seperti yang pertama ada informasi merchant, lalu informasi toko, pilihan layanan, verifikasi kartu identitas, verifikasi wajah, lalu ada informasi bank settlement, lalu konfirmasi pendaftaran. Oke, coba kita cek satu-satu ya. Kita klik saja pada bagian mulai. Oke, yang pertama yaitu informasi nomor handphone ya. Ini seperti yang kita daftarkan di awal tadi. Lalu untuk kode referral ini sifatnya opsional, bisa kita isikan ataupun tidak. Ini saya kosongi saja. Lalu yang kedua adalah kategori merchant. Nah, ini kita bisa klik saja. Nah, jika kalian menjual makanan gitu ya, kita bisa klik saja pada bagian yang pertama.
Lalu selanjutnya kita bisa memilih lebih spesifik tentang kategori merchant kita. Misalkan makanan ringan gitu ya, kita bisa memilih snack yang pertama, lalu makanan Indonesia, lalu ada mie, seafood, dan lain sebagainya. Ini tinggal kita sesuaikan saja dengan menu yang kita jual ya. Misalkan kita menjual noodle misalkan ya, mie gitu ya, kita klik saja. Nah, selanjutnya akan muncul lebih detail lagi kategori merchant kita itu apa. Misalkan di sini ada bakmi, chicken noodle, lalu noodle soup dan lain sebagainya. Nah, kita cari jika memang tidak ada di sini, kita cari semirip mungkin dengan kategori ataupun menu yang ingin kita jual ya. Misalkan saya pilih chicken noodle. Jika sudah, kita klik saja konfirmasi. Nah, seperti itu ya untuk kategori merchant. Ini juga seringkali ditanyakan untuk bagaimana cara memilih kategori merchant. Ya, kalian sesuaikan saja. Jika memang tidak ada di kategori ini, kalian bisa pilih semirip mungkin dengan menu ataupun kategori dari merchant teman-teman ya. Oke, next untuk rata-rata pendapatan tahunan, kita bisa klik untuk awal-awal merchant kita yang baru buka begitu. Kita bisa pilih saja di bawah 300 juta ya. Atau kalian bisa sesuaikan saja jika memang usaha kalian sudah berjalan, misalkan omsetnya 300 sampai dengan 2, miliar per tahun ya. Ini adalah pendapatan tahunan. Ya, kalian sesuaikan saja dengan pendapatan teman-teman. Ini saya isikan saja di bawah 300 juta ya. Kita klik saja konfirmasi. Oke, jika informasi awal ini sudah kita isikan semua, kita cek jika sudah benar, kita klik saja lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu informasi toko ya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita isikan seperti nama toko, nomor telepon toko, lalu email toko, alamat toko, foto toko dan sebagainya. Oke, kita isikan satu persatu. Untuk nama toko misalkan saya isikan kedai mie lezat seperti ini ya. Lalu selanjutnya nomor telepon toko seperti nomor telepon yang saya isikan di awal tadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk nomor telepon toko ini, kita bisa mengisikan berbeda dengan nomor yang kita daftarkan untuk mendapatkan akun di awal tadi ya. Jadi nomor telepon toko ini adalah diperuntukkan jika nanti ada pelanggan ataupun driver menghubungi seputar kebutuhan jual beli begitu, itu nanti akan menghubunginya ke nomor telepon toko itu. Jadi kalian sesuaikan saja ingin sama dengan nomor yang di awal tadi ataupun berbeda ya. Lalu selanjutnya adalah email toko. Ini opsional, bisa kalian isikan atau tidak. Tapi kalau menurut saya, jika memang kalian sudah memiliki email, tinggal kalian isikan saja ya. Ini saya isikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yaitu alamat toko. Tinggal kita klik, lalu kita bisa memilih mulai dari provinsinya, lalu kita bisa memilih kota, kabupaten, kecamatan, sampai dengan kita nanti diminta untuk mengisikan kode pos ya. Ini saya isikan terlebih dahulu. Nah, jika kita sudah mengisikan kode posnya, selanjutnya kita diminta untuk mengisikan alamat lengkap dan rincian lainnya. Rincian lainnya ini sifatnya sebetulnya opsional, tapi kalau menurut saya kalian isikan saja untuk mempermudah driver menemukan lokasi teman-teman ya. Apalagi sekarang juga ada fitur pick up yang memungkinkan untuk pembeli itu bisa langsung datang ke restoran. Jadi kalian bisa memberikan rincian lainnya ini sedetail mungkin dengan alamat dari resto teman-teman ya. Misalkan di depan masjid apa begitu, ataupun di sebelah pom bensin mana begitu ya. Jadi patokan ini akan mempermudah driver ataupun pelanggan untuk menemukan resto teman-teman. Oke, ini saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Detail lokasi tinggal kalian isikan saja mulai dari nama gedungnya, lalu nama jalan, nomor rumah, blok, RT, RW, kelurahan ya. Jika sudah, tinggal kalian klik saja simpan dan gunakan alamat ini. Setelah mengisikan alamat toko, selanjutnya adalah foto toko ya. Tinggal kita klik saja, maka akan muncul halaman seperti ini ataupun contoh bagaimana cara mengambil foto toko yang benar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin hanya sebatas toko ataupun usaha rumahan seperti saya gitu ya, untuk foto tokonya ya teman-teman bisa memfoto rumah teman-teman ya. Nah, yang terpenting adalah kalian harus memasang tulisan nama resto teman-teman di depan rumah teman-teman. Jika teman-teman belum memiliki banner, teman-teman bisa menuliskannya menggunakan tulisan tangan saja, tidak apa-apa ya. Kalian tempel di pagar teman-teman ataupun di dinding depan rumah teman-teman ya. Nah, setelah itu bisa kalian ambil foto. Nah, jika semua dokumen sudah kita isikan, selanjutnya kita bisa klik saja lanjutkan. Oke, selanjutnya akan muncul pilihan layanan. Nah, ini juga yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Awas dalam mengisi pilihan layanan ini. Jika teman-teman ingin mendaftarkan usaha makanan kalian di Shopee Food, ya teman-teman harus wajib mencentang Shopee Food ini ya. Jangan sampai Shopee Food-nya ini tidak kalian centang. Lalu yang kedua, jika teman-teman ingin menghendaki menyediakan pembayaran lewat QR,
untuk outlet teman-teman, ya teman-teman bisa mengklik untuk bagian ShopeePay ini ya, kalian klik juga tidak ada masalah. Nah, tetapi jangan sampai, dan ini kejadian ya, kalian mengklik hanya ShopeePay-nya saja, ShopeeFood-nya tidak kalian klik. Nah, ini yang akan menjadi kacau nanti di pendaftaran teman-teman ya. Nah, maka dari itu ini bisa kalian klik ShopeeFood-nya, lalu ShopeePay-nya tergantung kalian, menghendaki ada pembayaran QR ataupun tidak. Nah, ini saya kosongi saja ya. Tapi teman-teman nanti kalian sesuaikan saja, jika ingin membayar menggunakan QR dan lain sebagainya secara online begitu ya, kalian klik saja, tidak ada masalah. Nah, jika sudah kita pilih seperti ini, kita klik saja pada informasi ShopeeFood. Perlu informasi tambahan pada bagian ini, kita klik saja. Nah, maka muncul halaman seperti ini, rincian resto ShopeeFood ya. Yang pertama ada restoran, apakah memiliki PP1. PP1 ini adalah pajak dari makanan ya, kalian sesuaikan saja resto teman-teman itu memiliki PP1 atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu foto profil menu. Nah, jika ada yang bertanya foto profil menu itu apakah, tinggal kalian klik saja, di sini sudah ada keterangannya ya. Foto profil menu akan ditampilkan pada halaman utama ShopeeFood agar pelanggan tertarik memilih merchant teman-teman. Di sini ada format yang harus kalian patuhi begitu ya. Yaitu formatnya adalah JPG atau JPEG atau PNG, itu bisa kalian sesuaikan saja. Lalu dengan rasio 1:1. Nah, jangan sampai salah ya untuk memilih rasionya. Dan ukuran maksimumnya adalah 10 MB. Nah, ini saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, lanjutnya yaitu ada banner outlet. Di sini kalian juga bisa klik saja untuk contohnya. Ada keterangannya adalah banner outlet akan ditampilkan pada bagian atas halaman utama outlet teman-teman. Gambar contohnya seperti ini ya. Untuk banner outlet yang benar dan banner outlet yang salah. Untuk formatnya sama seperti tadi. Untuk yang berbeda hanya di rasionya yaitu 2:1. Ini saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, jika rincian ShopeeFood-nya sudah kalian isikan semua, tinggal kalian klik saja simpan. Nah, maka untuk informasi ShopeeFood-nya akan berubah warna menjadi hijau seperti ini ya, dengan bertuliskan selesai. Nah, harapannya dengan kalian melihat video ini, data-data yang diperlukan seperti tadi foto outlet, lalu banner outlet, itu kalian siapkan terlebih dahulu ya. Jadi ketika nanti kalian daftar ya tinggal kalian upload saja. Seperti itu ya. Ini tinggal kita klik saja pada bagian bawah yaitu lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu verifikasi kartu identitas. Yang pertama ada jenis kartu identitas. Ini kalian bisa memilih KTP ataupun paspor ya biasanya, ataupun KITAS. Nah, ini kalian sesuaikan saja. Ini saya pilih KTP. Lalu foto kartu identitas, kalian bisa melihat contohnya seperti ini ya. Yang terpenting adalah terlihat jelas, tidak blur ataupun tidak terpotong. Ini saya isikan terlebih dahulu ya. Nah, jika foto kartu identitas teman-teman berhasil diupload, maka di bagian bawahnya akan muncul identitas dari teman-teman ya. Itu tinggal kalian koreksi saja apakah semua sudah benar ataupun belum. Oke, coba kita scroll pada bagian bawah. Di sini ada yang menarik ya, yaitu dokumen pendukung. Ini sifatnya adalah opsional. Dokumen pendukung diperlukan jika foto wajah pada KTP teman-teman tampak tidak jelas. Kalian diminta untuk melampirkan dokumen pendukung seperti SIM ya. Jika foto detail data dari KTP teman-teman tidak tampak jelas, maka kalian diperlukan untuk melampirkan dokumen pendukung KK. Nah, itu kalian perlu perhatikan ya. Jika sudah kalian isikan, tinggal kita klik saja lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu verifikasi wajah. Data pribadimu dilindungi oleh syarat dan ketentuan, kalian bisa bacanya ya. Ini tinggal kita klik saja mulai verifikasi wajah. Nah, jika berhasil maka tampilannya kan seperti ini, verifikasi wajah berhasil. Ini tinggal kalian ikutin saja arahan-arahannya ya sampai berhasil seperti ini. Lalu kita klik saja lanjutkan. Oke, selanjutnya yaitu informasi bank settlement. Nah, ini menjadi penting ya, dan kita sebelum mengisi ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh pihak Shopee-nya kepada kita. Yaitu yang pertama, rekening bank akan digunakan untuk pencairan dana harian ke saldo merchant teman-teman. Lalu yang terakhir nih yang penting dan yang banyak ditanyakan. Jika informasi pemilik nomor rekening bank yang didaftarkan berbeda dari nama KTP teman-teman, harap lampirkan bukti surat kuasa untuk menghindari penolakan pada aplikasi teman-teman ya. Jadi jika teman-teman mungkin tidak mempunyai rekening bank lalu ingin meminjam punyanya istri mungkin ataupun punyanya suami, punyanya adik, itu diperkenankan ya, tapi dengan surat kuasa ataupun nanti ada dokumen tambahan. Oke, langsung saja kita coba mengisinya ya. Di sini yang pertama ada nama bank. Ini tinggal kita klik saja, lalu bisa kita pilih ya. Nah, di atas sendiri di sini sudah tertera, yaitu kita bisa menggunakan SeaBank ya untuk memilih rekening pencairan kita. Lalu ada Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, BRI, Alobank,
dan lain sebagainya. Banyak sekali bank-bank yang bisa kita pilih untuk pencairan dana kita ya. Jadi ini juga sudah terjawab ya untuk pertanyaan teman-teman, apakah bisa pencairannya menggunakan rekening Cbank. Di sini sudah terjawab ya. Nah, selanjutnya yaitu nomor rekening bank. Ini saya isikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah teman-teman isikan, selanjutnya kalian bisa klik pada bagian kanannya yaitu verifikasi ya. Nah, maka akan muncul nama pemilik rekening banknya atas nama siapa begitu. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kalian klik saja lanjutkan. Nah, untuk yang terakhir ini adalah konfirmasi pendaftaran ya. Yang pertama ada email merchant, kalian koreksi apakah sudah benar ataupun belum. Lalu di bagian bawahnya lagi ada Shopee Food Agreement, ini bisa kalian baca sendiri ya. Jika sudah, kalian bisa klik saja pada bagian saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan kebijakan begitu ya. Kita klik, lalu kita bisa klik pada bagian bawah yaitu kirim. Nah, setelah itu tim Shopee Food-nya akan melakukan verifikasi terhadap semua data yang sudah kita kirim ya. Biasanya estimasinya kurang lebih sekitar 1-5 hari kerja. Nah, menurut pengalaman pribadi saya, sebisa mungkin teman-teman mendaftarkan usaha teman-teman itu di jam-jam kerja ya, supaya proses verifikasinya tidak terlampau lama. Nah, ini menurut pengalaman pribadi ya, untuk proses verifikasi dari resto yang saya daftarkan itu 1-2 hari kerja itu sudah selesai ya proses verifikasinya. Karena ya itu tadi, saya daftarnya di jam-jam kerja, jadi proses verifikasinya bisa lebih cepat. Nah, setelah itu biasanya teman-teman akan mendapatkan konfirmasi melalui email teman-teman ya terhadap pendaftaran yang sudah kalian kirim. Nah, meskipun seumpama kalian ditolak pun pendaftarannya itu tetap akan mendapatkan konfirmasi dan biasanya juga akan diberitahu penolakannya itu karena apa. Dan teman-teman nanti akan diberikan kesempatan begitu ya untuk memperbaiki dokumen yang kurang mungkin ataupun dokumen yang salah. Nah, jika nanti teman-teman ternyata pendaftaran yang diterima, nanti teman-teman akan mendapatkan surat perjanjian kerjasama begitu ya, ataupun kontrak kerjasama yang isinya nanti bisa teman-teman baca dan perlu kalian tanda tangani. Dan di surat kontrak kerjasama itu nanti juga akan tercantum besaran sharing profit ataupun potongan komisi yang akan dikenakan kepada resto teman-teman. Itu harus teman-teman pelajari ya. Supaya ketika kalian tahu potongan sharing profitnya itu berapa, kalian bisa menentukan untuk harga jualnya itu berapa ya, supaya tidak boncos. Misalkan teman-teman terkena 20% kah, ataupun 25% kah, atau bahkan 30%. Karena masing-masing dari sharing profit ini menentukan harganya, rumusnya juga berbeda ya. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya, untuk bagaimana cara mendaftarkan usaha rumahan kita, usaha resto kita di platform Shopee Food. Caranya memang cukup sedikit panjang ya. Yang terpenting adalah kalian pahami tahapan-tahapannya, kalian pelajari persyaratannya apa saja, lalu kalian kumpulkan dan kalian lakukan sesuai dengan tahapannya. Dan insya Allah untuk pendaftaran ataupun pengajuan kalian itu akan diterima ya. Nah, semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup ya bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.